So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah ZTE Blade V40S, HP yang baru aja aku beli karena harganya udah turun. Mungkin beberapa hari lalu kalian udah nonton ya video unboxingnya di mana aku beli HP ini dengan harga 1,9 juta. Yap, harganya sekarang 1,9 juta aja. Sementara perlu kalian tahu juga kalau HP ini tuh rilis di awal tahun dengan harga 3,1 juta, yang artinya dia udah turun 1 juta lebih dari harga aslinya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang ngebuat smartphone ini kok turun begitu jauh? Yap, kalian pasti udah bisa nebak HP ini itu nggak laku ya. Oke, kita lupain masalah itu. Lupain kalau harganya itu ada di 3 jutaan. Sekarang kita fokus sebagai HP yang harganya ini ada di 1,9 juta. Buat desain ZTE Blade V40S ini tuh punya tampilan yang ganteng banget buat ukuran HP yang harganya ini nggak nyampe 2 juta. Desainnya ini mirip-mirip kayak desainnya Oppo, yang artinya itu positif ya. Dia ada dua bagian finishing, di mana di sisi kiri ini glossy, sementara di sisi kanannya ini frosted. Buat kamera dia telanjang aja tanpa adanya frame yang bikin tampilannya berasa lebih cakep, dan kameranya ini ada RGB lightnya yang bisa kita jadiin penanda notifikasi dan lain-lain. Kalau buat frame body dia flat, di mana di sisi atas ini ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada tombol volume, sementara itu di bagian bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid. Jadi kalian tuh harus milih ya buat pakai dual SIM atau satu SIM plus satu buah microSD tambahan. Terus selain SIM tray slot ada juga lubang buat USB Type-C, lubang mic dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Buat NFC dia ada dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Lanjut, kalau buat layar dia juga termasuk bagus. Panelnya AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,67 inci. Ya, panelnya ini AMOLED yang mana gambar yang ditampilin juga udah bagus banget ya buat di kelas harganya. Paling minusnya cuma ada di refresh rate layarnya aja nih ya, masih 60 Hz. Nggak semulus layar-layar HP zaman sekarang yang mana tuh kebanyakan udah di 90 atau 120 Hz. Kalau buat bezel ini juga udah termasuk tipis, di mana di sisi atas, kanan, dan kirinya ini udah sama-sama tipis. Sementara di sisi bawah emang lebih tebal, cuma ini termasuk ke kategori tipis ya buat ukuran HP yang harganya 2 juta. Overall kualitas layarnya ini aku suka. Refresh rate 60 Hz buatku pribadi nggak terlalu masalah ya. Meskipun ini subjektif, tapi perlu kita tahu juga kalau iPhone 15 yang harganya 15 jutaan itu juga masih 60 Hz. Jadi aku rasa itu nggak masalah selama gambar yang ditampilin ini masih cakep. Kalau buat performa ZTE Blade V40S ini itu pakai chipset UniSoC T618, dan ini adalah chipset yang emang namanya kurang wah, tapi sebenarnya performanya cukup oke. Dia kalau mau kita duelin ini tuh setara sama MediaTek Helio G88. Di bagian CPU UniSoC T618 ini lebih unggul, sementara kalau di bagian GPU Helio G88 yang lebih unggul dibanding UniSoC T618. Kalau buat storage, ZTE Blade V40S ini itu juga udah termasuk lega dengan RAM yang ada di 6GB dan internal storage yang ada di 128GB. RAM-nya ini sendiri ada pilihan buat aktifin extended RAM-nya ya, up to 5GB. Buat dipakai harian, smartphone ini udah lebih dari cukup buat jalanin aplikasi-aplikasi harian yang biasa kita pakai, misal kayak WhatsApp buat chattingan, misal sosmedan kayak main IG atau TikTok, terus nonton kayak misal pakai YouTube atau Netflix ya, ini udah lancar di smartphone yang satu ini. Sementara itu buat dipakai main game ini juga udah oke. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan grafik ultra dengan refresh rate yang bisa kita set ke high aja. Selama ngetes sih aman aja ya buat ngejalanin game yang satu ini. Sayangnya FPS tuh nggak stabil di 60 FPS, cenderung naik turun, dan ini ada di kisaran 30-40 FPS. Yang masih cukup bisa dipakai, tapi emang bukan yang sampai nyaman banget ya buat mainin game yang satu ini. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes di Smooth Ultranya ini lancar dan playable banget buat dapetin 40 FPS. Stutter beberapa kali terjadi ya selama aku ngetes game yang satu ini di ZTE Blade V40S, cuma nggak begitu ngeganggu pas dipakai.
Buat gyroscope ini untungnya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya jadi lebih asik lagi. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya dia tuh bisa jalan dengan rata-rata FPS yang ada di 25-30 FPS. Ya buat ukuran HP 1,9 juta lumayan lah bisa jalanin Genshin meski rasanya rada kurang nyaman ya karena sering banget terjadi frame drop. Tapi overall ya buat sekedar mainin game-game kompetitif kayak misal Mobile Legends atau PUBG Mobile ini udah lancar aja ya, udah lebih baik dari cukup ya buat HP yang lagi-lagi kita ingat kalau harganya ini cuma 1,9 juta. Kalau buat baterai ZTE Blade V40S ini itu punya baterai berkapasitas 4500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 7%, main sosmed TikTokan selama sejam baterainya ini berkurang sebanyak 8%, dan buat main Genshin di settingan lowest selama sejam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri dia ada di 22,5 watt yang buat isi dayanya sampai full ini butuh waktu 1 jam 15 menit. Terhitung cepat karena kapasitas baterainya ini cuma 4500 mAh. Kalau buat sistem operasi dia pakai MyOS 12 yang tampilannya ini clean banget. Saking cleannya fitur yang dikasih juga tergolong sedikit ya. Untuk update dapat berapa kali ini nggak dijelasin informasinya, tapi sih sekarang ini masih di Android 12 jadi anggap aja mereka tuh nggak terlalu peduli soal software update. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera ZTE Blade V40S ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya ini nggak konsisten ya, kadang bagus tapi kadang juga kurang. White balance-nya ini juga sering berubah-ubah tergantung objek apa yang lagi pengen kita foto. Ya kalian perhatiin aja foto-foto yang aku ambil berikut ini. Hasilnya emang kebanyakan bagus, cuma warna yang dikasih itu nggak konsisten banget. Kadang langitnya birunya itu pas, kadang kehijauan ngikutin warna daun, kadang ya juga foto tuh kerasa lebih merah, jadi agak sulit ya buat nentuin karakter foto HP ini. Nah, sisanya cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari ZTE Blade V40S direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan resolusi pilihannya ini paling mentok ya, cuma Full HD 30 fps, dia nggak ada opsi buat lebih tinggi. Cuma ada opsi lebih rendah yaitu 720p sama 480p atau SD. Di bawahnya HD ya, ini SD 480p. Ya ini yang Full HD-nya kayak gini, kita pakai jalan. Lihat kestabilan gambarnya. Oke, coba ke sana. Aku lihat di preview sih getar-getar gitu ya. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari ZTE Blade V40S. Hasilnya seperti ini. Jadi aku lihat aja di preview sih kelihatan kurang banget ya buat kualitas kameranya ini. Cocoknya emang buat HP 1 jutaan sih. Jadi kalau misal dulu dijual dengan harga 3,1 juta, agak kurang worth it. Mungkin sekarang ya wajar lah buat harganya. Warna kulit lumayan oke sih, maksudnya dia nggak diputihin, terus warnanya juga nggak aneh ya, agak kemerahan dikit cuma masih oke. Ini aku lihat di preview ya, nggak tahu hasil jadinya kayak gimana. Coba kita pakai jalan dikit ngeliat kestabilan gambar kamera depannya. Oh ya, kalau backlight hitam, muka jadi nggak kelihatan ya, jadi pastiin kalian dapetin pencahayaan yang bagus. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yo. Oke, kesimpulannya dengan duit 1,9 juta ini HP tuh emang menarik ya. Cuma ada beberapa poin penting nih yang perlu kalian perhatiin. Pertama, merek ZTE, merek lama yang sempat hilang dan akhirnya balik lagi ke Indonesia. Yang artinya service centernya itu masih sedikit. Bahkan dibanding
Carl Kerr-nya Infinix dan Tecno ini tuh masih kalah banyak. Terus yang kedua, performanya nggak sekenceng yang seharusnya ya. UniSoC T618 harusnya bisa lebih kenceng lagi. Tapi sayang kayaknya ZTE tuh gagal ngeracik yang ngebikin performanya ini nggak maksimal. Yang ketiga, kameranya ini nggak konsisten. Meski cukup sering terlihat bagus, tapi hasilnya ini nggak konsisten yang bikin kita tuh harus foto beberapa kali sampai dapetin komposisi foto yang kita mau. Karena ini random ya, bisa tiba-tiba warnanya berubah yang sedikit cukup ngeselin juga kalau misal kalian orangnya itu nggak sabaran. Ya paling 3 hal itu aja yang perlu kalian perhatiin, dan misal kalian nggak terlalu masalah sama 3 hal tadi, sisanya ini HP tuh ya emang cukup keren ya buat dipilih. Terutama desainnya yang keren, layarnya yang cakep, speed ngecasnya yang lumayan ngebut, dan tentunya harganya yang udah turun. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.